Halo pembaca tipspajak.com serta pemirsa tips pajak media yang budiman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara lapor SPT tahunan untuk pedagang online shop. Tidak lupa kami ingatkan untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar kami dapat berbagi informasi yang penting ini kepada lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Baik, langsung capcus tanpa panjang lebar kita akan mulai pembahasannya. Jadi pembaca dan pemirsa, dalam video kali ini judulnya adalah cara lapor SPT tahunan untuk pengusaha online shop. Nah, siapa aja nih suspeknya dari online shop ini nanti? Siapa yang termasuk dalam apa namanya? Dalam video ini nanti yang kita maksud siapa? Jadi ini dia. Nah, untuk siapa tutorial ini cocok untuk siapa? Jadi ini cocok untuk para pedagang online ya, jualan. Siapa aja pedagang online itu? Yang pertama adalah Anda-anda yang berjualan di website atau Facebook atau Instagram atau media sosial yang lain. Kemudian yang berikutnya cocok untuk Anda yang berjualan di marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, JDI, Blibli dan lain-lainnya. Serta yang ketiga yaitu cocok untuk Anda yang berjualan online di platform-platform yang tidak kami sebutkan ini tadi. Nah, baik, secara garis besar inilah dia langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya adalah nanti siapkan data penjualan selama tahun 2020, kemudian siapkanlah daftar harta dan data utang, kemudian siapkanlah data keluarga yang menjadi tanggungan, kemudian Anda juga perlu untuk menyiapkan data penghasilan yang telah dipotong pajak final, kemudian siapkan data penghasilan lain jika ada. Dan berikutnya tuangkan dalam SPT tahunan, kemudian unggah daftar peredaran usaha, serta kemudian terakhir adalah klik submit dan selesai. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pembaca dan pemirsa, perlakuan untuk pelaku online shop ini sama saja dengan para pedagang eceran konvensional atau yang berjualan secara offline. Ya, karena di pajak prinsipnya adalah untuk para pelaku UMKM ini skemanya sangat sederhana, yakni dari omset Anda jika dalam setahun kurang dari 4,8 miliar, dari omset Anda berapa? Tinggal dikalikan pajak 0,5%-nya. Ketemu pajak yang harus dibayar. Seperti itu ya. Langsung kita meluncur ke step pertama, yaitu siapkan data penjualan selama tahun 2020. Nah, ini adalah hal pertama yang harus Anda lakukan ya, yang harus Anda lakukan untuk melakukan pelaporan pajak. Nah, jadi silakan di list seperti ini, nanti per bulan berapa, kemudian peredaran usahanya berapa. Untuk dipastikan bahwa di sini yang tertulis adalah peredaran usaha ya, jadi atau omset atau penjualan, bukan net profit, bukan gross profit ya, tapi adalah omset. Nah, untuk online shop menurut saya sih ini lebih sederhana lagi, karena jika kita memakai marketplace misalnya Bukalapak, Tokopedia atau Shopee, itu secara sistem sudah enak, itu kita kan tinggal download rekap data penjualannya sehingga kita menuangkannya lebih mudah. Bagaimana jika di luar platform itu? Tentu saja kita harus melihat lagi data penjualan selama setahun ke belakang, ini Januari sampai Desember 2020. Nah, jadi setelah ketemu ini peredaran usaha, nanti di kolom berikutnya yaitu PPh final yang harus dibayar, harus 0,5%. Ini kami harapkan Anda sudah melakukan pembayarannya ya, karena PPh final ini kan pembayarannya dilakukan sebulan sekali sebelum tanggal 15 bulan berikutnya ya. Seperti itu. Bagaimana jika belum? Jika belum tidak masalah. Jadi langsung saja nanti buat billingnya tetap per bulanan. Billingnya bulanan.
nanti dimasukkan kodenya 411128.420, nominalnya sekian ini. Jangan salah untuk memasukkan bulannya ya. Lalu kabar baik untuk kita di tengah-tengah pandemi ini, mulai masa April 2020 sampai Desember 2020, pemerintah memberikan fasilitas PPh ditanggung pemerintah. Jadi misal contohnya di sini harusnya April bayar 150.000, 200.000 sampai 200.000 ini, sampai Desember 200.000 ini kita bisa tidak membayar jika kita memanfaatkan fasilitas insentif karena COVID-19. Bagaimana caranya? Caranya ada di bagian lain di channel ini, telah kita bahas tutorial cara melakukan pelaporan insentif PPh atas COVID. Oke, kembali ke pembuatan SPT tahunan ini. Silakan lakukan langkah ini dulu. Jangan lupa nanti ini di print, dicetak, ditanda tangan, kemudian di scan jadi PDF karena nanti di akhir kita akan upload laporan ini. Ya, gampang ya. Berikutnya ini adalah kita perlu menyiapkan data harta dan utang. Ini sangat diperlukan dalam kita mengisi SPT nanti. Di list saja daftar harta pada akhir tahun. Jadi kalau untuk harta ini adalah nominal yang dimasukkan adalah harga perolehannya ya, harga perolehannya. Jadi misal kita beli rumah di tahun 2010 ya, 2010 harganya itu masih 200 juta, taruhlah ada rumah 2010 200 juta. Kemudian harga per saat ini developer yang sama menjual dengan harga 400 juta. Mana yang kita masukkan, nilai pasar sekarang atau nilai perolehan? Jawabannya adalah nilai perolehan. Ya di sini, jadi ini diisi kode harta, nanti dipilih ada kodenya, kemudian nama hartanya apa, tahun perolehannya. Kalau contoh rumah tadi berarti 2010, ini diisi harga perolehan bukan harga saat ini ya. Keterangan ini silakan diisi alamat lengkapnya ya. Seperti itu, atau jika waris nanti ketik aja ini waris. Seperti itu. Bagaimana? Untuk waris bagaimana ini harga perolehannya? Harga perolehan untuk waris ya karena tidak mengeluarkan uang apapun, ya silahkan dituliskan 0 seperti itu. Nanti di sini dikasih keterangan waris sama alamatnya. Seperti itu. Apalagi untuk harta yang material-material yang wajib dimasukkan setelah tanah dan bangunan, tentunya ada tabungan-tabungan, kemudian barang berharga, kemudian surat berharga dan sebagainya. Ini harusnya sudah tercover semua di kode daftar hartanya. Seperti itu. Setelah itu masukkan daftar data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, namanya istri dan anak-anak ya. Disiapin NIK-nya karena nanti dibutuhkan. Seperti itu. Berikutnya siapkan data penghasilan yang telah dipotong pajak final. Ini dari yang atas tadi, dari daftar peredaran usaha, ini angka ini akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, ke dalam ini. Ya. Nanti masukkan di nomor 14. Peredarannya 600 juta, pajak yang dipotongnya 3 juta rupiah. Seperti itu ya. Kemudian siapkan penghasilan lain. Jika Anda misal jadi karena sebagai expert di online shop, Anda mengisi seminar di sana sini, nanti silahkan dimasukkan di itu namanya penghasilan lain ya. Seperti itu. Kemudian kita tuangkan ke dalam SPT tahunan. Nah, kita tuangkan ke dalam SPT tahunan. Ini di sini kami sarankan untuk memakai e-form ya. Kami sarankan untuk memakai e-form SPT tahunannya, seperti itu. Adapun tutorial untuk laporan SPT tahunan seperti yang disampaikan di awal tadi, untuk pedagang online shop ini sebetulnya sama saja dengan pedagang yang lain ya, sama aja cara melapor pajaknya sama dengan pedagang yang lain. Nah, bagaimana cara menuangkannya? Sudah kami taruh di deskripsi di bawah untuk pengisian SPT menggunakan e-form untuk pedagang eceran.
Oke, yang hal penting lagi adalah di sini nanti unggah daftar peredaran usaha yang sudah jadi PDF tadi ini diupload di sini, kemudian kode verifikasi silakan diketikkan ada di email, harusnya masuk di email. Bagaimana jika kode verifikasi tidak masuk? Ada beberapa cara, ada 3 cara. Yang pertama kita bisa minta melalui SMS. Kemudian cara berikutnya adalah bisa request lagi di email atau menghubungi kantor pajak, hubungi AR Anda. Itu bisa jadi solusi karena AR bisa melihat. Seperti itu rekan-rekan cara untuk melakukan pelaporan SPT tahunan untuk pengusaha online shop. Ini jadi untuk para pedagang di para pedagang atau seller di Blibli, di Shopee atau yang di luar marketplace, Anda yang proses bisnisnya dengan mengiklan sendiri, itu prinsipnya sama, yaitu sama dengan pedagang eceran, silahkan dibuat peredaran usaha dulu, kemudian dibayarkan pajaknya 0,5%. Dan kabar baiknya adalah mulai April sampai dengan Desember 2020 pemerintah menanggung pajak PPh final atas UMKM. Caranya adalah dengan melakukan pelaporan insentif. Bagaimana cara lapor insentif? Sudah kami taruh di bawah ini ada playlist untuk pelaporan insentif PPh online. Sekian, selamat mencoba dan kami ingatkan kembali untuk like dan subscribe agar kami dapat berbagi kepada lebih banyak orang lagi. Salam sukses dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com. Oh ya, sebelum kita close, sebelum kita tutup, silakan menuliskan di kolom komentar di bawah jika masih ada yang belum berhasil atau masih ada yang perlu ditanyakan. Baik, sampai jumpa dan salam sukses dari tipspajak.com.